Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3021. Seluruh adegan kabuki telah berubah karena konsumsi Stephen Lin. Konsumsi Stephen Lin bukan hanya konsumsi, tetapi juga dorongan bagi Iyo untuk memenangkan kejuaraan Oiran. Penurunan satu kali sebesar 880 juta sudah cukup untuk memengaruhi seluruh daftar kinerja, dan itu cukup untuk memengaruhi peringkat kinerja akhir. Awalnya, peringkat Iyo tidak tinggi, tetapi dengan investasi 880 juta yuan, peringkat Iyo tiba-tiba masuk ke peringkat 3 teratas. Jaraknya hanya sekitar 1 miliar dari San Gao Yuxiang, yang menempati peringkat pertama. Awalnya, 1 miliar adalah celah yang sangat besar, tetapi ketika satu konsumsi 880 juta muncul, celah seperti itu sepertinya bukan apa-apa. Setelah setiap klub malam mendengar berita tersebut, mereka meminta mata-mata mereka di satu-satunya klub malam untuk terus menyelidiki berita tersebut. Dan beberapa gadis yang tidak bisa duduk diam bahkan langsung pergi ke satu-satunya klub malam. Mendengar beritanya, tetapi tanpa kegembiraan melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka semua ingin melihat apa yang terjadi dengan konsumsi 800 juta yuan satu kali ini. Apakah ini konsumsi nyata, atau Mina mencari seseorang untuk mendongkrak performa untuk Iyo? Sudah lama ada praktik mengejar penampilan di kontes Oiran, yaitu, dalam beberapa hari setelah statistik terakhir, pemilik klub malam, atau hanya gadis itu sendiri, menemukan seseorang untuk mempercepat pertunjukan. Perilaku seperti ini sangat dilarang oleh kontes Oiran, tetapi masih ada orang yang mencoba melakukannya sepanjang waktu, tetapi sebagian besar perilaku kinerja pendapatan dilakukan secara diam-diam, seperti menghasilkan 10 juta hari ini dan 5 juta. Besok dengan memperpanjang siklus untuk mencapai tujuan peningkatan kinerja yang sangat besar, pendekatan ini sangat rahasia dan sulit dideteksi. Tentu saja, ada juga beberapa yang tidak takut mati. Dalam beberapa hari terakhir, Anda akan membuat kinerja dalam jumlah besar. Saat ini tergantung pada apakah pendekatan Anda pintar efek peningkatan kinerja. Sekarang Stephen Lin menghabiskan 880 juta yuan. Dia sudah dicurigai terburu-buru untuk tampil, jadi San Gao Yuxiang curiga bahwa uang itu digunakan oleh Iyo untuk mengatur seseorang untuk memoles penampilannya. Tidak hanya Yamadaka Yuka yang berpikir demikian, bahkan Mamoru pun berpikir demikian. Setelah dia dikejutkan oleh tulisan tangan Stephen Lin di awal, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat mungkin menjadi alasan bagi orang lain untuk memoles penampilan mereka. Mina, keterampilan yang luar biasa. Mowan menatap Mina dengan marah. Mina sedikit bingung, dan bertanya, Mawan-kun, kenapa kamu mengatakan itu? Petik 2. Seseorang tak dikenal ditemukan secara acak dari Longguo, dan dia menggunakan pesta ulang tahun Xiaoyu untuk mempermalukanku dan memaksaku bersaing dengannya untuk konsumsi. Kalau begitu biarkan dia menghabiskan banyak uang, yang tidak hanya merangsang konsumsi saya, tetapi juga meningkatkan kinerja Iyo. Pada saat yang sama, Anda juga dapat menipu inspektur komite pendengaran kabuki, metode Anda terlalu kuat. Kata Mowan bersemangat. Sama sekali bukan apa-apa, Tuan Pil Ajaib, kami sama sekali tidak mendapat untung, setiap uang yang dihabiskan oleh Lin Sang ini adalah miliknya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, dan kami tidak akan mengembalikan uang kepadanya. Mina kata buru-buru. Mina, saya telah mendengarkan kabuki selama bertahun-tahun, metode apa yang belum pernah saya lihat? Siapa yang akan mempercayai Anda jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak berbisnis hari ini? Seseorang dari kerajaan naga yang datang entah dari mana bisa Anda benar-benar melakukannya. Anda menghabiskan 880 juta pada satu waktu, jika bukan seseorang yang Anda atur, beritahu saya, orang-orang kerajaan naga seperti apa yang dapat menghabiskan begitu banyak uang pada satu waktu. Mowan berkata dengan keras.
Kata-kata Mowan membuat banyak orang di sekitar mengangguk setuju. Dari sudut pandang mereka, perilaku Stephen Lin jelas telah melampaui ruang lingkup pemahaman orang biasa. Setiap orang telah keluar untuk bermain selama bertahun-tahun. Bukannya mereka belum pernah melihat seseorang yang menghabiskan uang seperti air, tetapi orang-orang seperti Anda yang entah dari mana menghabiskan uang sekaligus hampir 1 miliar, siapa yang akan percaya ini? Bab 3022 sama seperti lotere, setiap kali lotere semakin besar, seseorang akan memenangkan ratusan juta dan mengosongkan lotere. Menurut Anda siapa yang bisa dipercaya orang ini? Mina, kelakuanmu seperti ini mempermalukan tokomu, teriak Mingmen yang duduk tidak jauh darinya. Mina, kamu terlalu memalukan, tolong minta maaf, teriak seseorang. Semuanya, Lin Sang benar-benar bukan salah satu dari kita. Aku baru bertemu dengannya tadi malam, Mina menjelaskan dengan panik. Mendengar hal itu, Mowan langsung mencengkeram pegangan Mina. Apa yang kamu katakan? Kamu baru bertemu dengannya tadi malam. Lalu kenapa kamu memberitahuku bahwa kamu bertemu pria ini ketika kamu sedang bepergian di Longguo? Kamu juga mengatakan bahwa Iyo juga mengenalnya saat itu. Mina, kata-katamu tidak konsisten, itu terlalu serius, kata Mowan keras. Ini. Mina tidak menyangka dia akan mengatakan yang sebenarnya dengan panik. Dia tiba-tiba panik, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Ada suara perang salib di sekitar. Pada saat ini, Stephen Lin mengambil sebotol somi berlian hitam di atas meja dan melemparkannya ke tanah. Menabrak. Sebotol suami berlian hitam senilai $1 juta pecah di mana-mana. Suara pecahnya suami membuat suara perang salib di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Seluruh klub malam kembali ke kebersihan jangka pendek. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, katakan saja orang lain adalah wali. Mengapa kalian seperti para pemain game di negara kita? Stephen Lin berkata dengan jijik. Berapa banyak uang yang kamu habiskan di sini, Mina akan mengembalikannya kepadamu. Tentu saja kami tidak bisa mengalahkanmu, orang-orang dari Kerajaan Naga. Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu hanya karena kamu mengandalkan dirimu sendiri, kata Mowan dengan wajah gelap. Jangan khawatir tentang apakah saya mempercayai Anda atau tidak, izinkan saya bertanya kepada Anda. 888 botol somi berlian hitam, bisakah Anda mengikuti saya? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Tentu saja aku bisa mengikuti, tapi aku tidak akan sebodoh itu dibodohi oleh orang sepertimu. Jika aku menghabiskan lebih banyak uang malam ini, itu akan lebih sesuai dengan keinginanmu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Oiran kompetisi penampilan kontes akan segera diselesaikan. Penampilan Iyo masih jauh di belakang. Jika dia ingin mendapat nilai bagus, dia harus mendapatkan penampilan terbaik. Itu sebabnya kalian mementaskan drama seperti itu di pesta ulang tahun Xiaoyou malam ini. Kalian bersatu untuk berurusan dengan saya. Di satu sisi memaksa saya untuk menghabiskan uang, di satu sisi, itu juga bisa menjadi hal yang biasa untuk meningkatkan kinerja Iyo, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Sekarang konspirasi Anda telah terlihat, saya tidak akan menghabiskan uang lagi, dan saya dapat menjamin bahwa mulai sekarang saya tidak akan menghabiskan 1 sen lagi hanya. Mowan berkata dengan lantang. Aku tidak akan menghabiskan uang di sini lagi, Mina hanya memperlakukan kita sebagai orang bodoh. Mingmen melanjutkan, Saudari Mina, hari ini adalah hari ulang tahunku, mengapa kamu melakukan ini pada tamuku? Xiaoyou bertanya dengan air mata berlinang. Semuanya, Mawan Kun, Mingmen Kun, sebenarnya tidak seperti yang kalian pikirkan. Sungguh, meskipun Lin Sang dan aku baru bertemu kemarin, memang benar kami tidak mengatur agar dia datang untuk memakannya malam ini. Mina menjelaskan dengan penuh semangat. Kalau begitu beritahu kami apa status Tuan Lin ini di Kerajaan Naga. Jika dia benar-benar orang kaya di Kerajaan Naga, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan.
Jika tidak, maka tokomu harus memberiku, katakan. Mowan dikatakan. Ini. Mina menatap Stephen Lin. Dia tidak tahu apa identitas Stephen Lin, dan Hideshi Yoshino tidak mengatakannya kemarin, jadi sekarang dia hanya bisa mengandalkan Stephen Lin sendiri untuk menjelaskannya. Stephen Lin melihat sekeliling pada orang-orang baskom kaki ini. Jelas, orang-orang Tionghoa yang berkeliaran di malam hari ini belum pernah melihat pertempuran penentuan Asia setengah tahun yang lalu, kalau tidak mereka tidak akan mengenalnya. Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi, karena jika Anda tidak menonton pertandingan e-sports, maka Anda mungkin pernah mendengar tentang Langit Ren Huang, tetapi sulit bagi Anda untuk mengetahui seperti apa Langit Ren Huang itu. Stephen Lin menghela nafas, dan hendak menggunakan namanya sendiri untuk melakukan wawancara pribadi dengan Kang Ki Weifu, tetapi saat ini beberapa orang berjas dan sepatu kulit masuk ke klub malam. Melihat orang-orang ini, ekspresi Mina berubah. Haha, Mina, inspektur dari Dewan Pendengar Kabuki ada di sini. Ini masalah besar. Tokomu sudah selesai, kata Mowan bersemangat. Pelanggan lain di toko juga menunjukkan kegembiraan di wajah mereka saat ini. Para pria berjas dan bersepatu kulit langsung menerobos kerumunan dan berjalan di depan Mina. Tuan Kazuya, Mina membungkuk pada pemimpin dan berteriak. Mina, kami telah menerima laporan yang mengatakan bahwa malam ini kamu melakukan sejumlah besar uang untuk kontestan kontes Oiran Iyo. Kita perlu memahami situasi yang relevan sekarang, kata pria bernama Tuan Kazuya itu. Tuan Kazuya, bahkan jika Anda telah mengidentifikasi situasi yang tidak normal, Anda tidak dapat datang saat kami masih dalam bisnis. Jika konsumsi kami nyata, bukankah perilaku Anda memengaruhi bisnis kami? Kata Mina bersemangat. Karena jumlahnya sangat besar, kita harus segera ke tempat kejadian untuk memahami situasinya. Omong-omong, siapa pelanggan yang menghabiskan uang? Tanya Kazuya. Ini aku, kata Stephen Lin dengan ringan. Hai Pak, saya ketua tim inspeksi Dewan Pendengar Kabuki. Kami perlu mengetahui sesuatu tentang konsumsi Anda di satu-satunya klub malam-malam ini. Kata Kazuya. Ini sangat menarik. Saya datang untuk mengkonsumsi, tetapi saya masih harus diselidiki. Apakah ini cara klub malam Anda di baskom kaki menjamu tamu? Stephen Lin berkata sambil mencibir. Karena melibatkan mes Iyo yang berpartisipasi dalam kontes Oiran kali ini, kami harus menyelidiki apakah konsumsi besar Anda untuk penampilan mes Iyo. Ini juga untuk mencerminkan keadilan kami kepada gadis peserta lainnya, jadi kami hanya dapat melakukan ini untuk Anda. Maafkan kamu, kata Kazuya. Apakah kamu juga berpikir aku seorang wali? Stephen Lin bertanya. Menurut kami tidak, tapi kami pikir ada anomali dalam situasi ini, jadi kami harus menyelidikinya, kata Kazuya. Jumlah uang ini tidak normal, dan klub malam di negara baskom kakimu seperti ini. Tidakkah kalian ingin tahu apakah aku mempercayaimu? Maka aku akan membiarkanmu melihatnya hari ini. Para pemain RMB yang sebenarnya, tetapi bahkan kepercayaan saja tidak cukup. Tak tertandingi. Stephen Lin berkata, melirik Mina dan berkata, aku akan membeli anggur lagi. Petik 2. Beli, berapa? Mina bertanya dengan suara bergetar. 10 miliar. Petik 2. Bab 3023. Ketika Stephen Lin meneriakkan angka 10 miliar, bahkan Inspektur Hei yang berpengetahuan luas mengalami kerusakan otak sesaat. 10 miliar, apa konsep ini? Sebotol Somi versi Black Diamond termahal adalah 1 juta, dan 10 miliar adalah 10.000 botol Black Diamond versi Somi. Menurut pengumuman sebelumnya pabrik penyulingan Asahi yang memproduksi Somi, penyulingan Asahi hanya memproduksinya tahun lalu. Adalah 20.000 botol Somi versi berlian hitam, dan seluruh Kabuki mendengarkan menjual lebih dari 10.000 botol Somi versi berlian hitam tahun lalu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Kabuki tidak memiliki daya beli, tetapi anggur jenis ini terlalu mahal, itu milik sampainya merek teratas. Klub malam top mungkin tidak dapat membuka botol dalam satu malam,
dan itu adalah jarang melihat seseorang yang bisa meminumnya di klub malam biasa buka. Jadi Somi versi berlian hitam hanya menjual lebih dari 10.000 botol setahun. Lin Sang di depannya bernilai 10 miliar saat dia membuka mulutnya. Artinya, dia sendiri yang akan membeli Somi versi berlian hitam yang dijual oleh seluruh kabuki malam ini. Daya beli seperti ini tidak bisa lagi disebut mengerikan. Jelaskan sebagai bukan manusia. Tuan Kazuya, orang ini pasti gila, kata Moan dengan bercanda. Jelas, dia tidak menyangka Stephen Lin benar-benar dapat menghabiskan 10 miliar untuk membeli anggur. Uang. Mengapa? Alasannya sederhana, bahkan Mina tidak bisa menghabiskan uang 10 miliar untuk membeli anggur, jadi bagaimana Anda bisa memintanya untuk meminta seseorang membelanjakan 10 miliar untuk membeli anggur? Selain itu, meskipun Mina memiliki 10 miliar, maka dia akan memberikannya kepada Tuo untuk membeli anggur. Jika Tuo membelanjakan 10 miliar, Mina harus memberikan anggur senilai 10 miliar kepada Tuo. Menurut peraturan yang relevan, Mina harus menemukan kilang anggur yang sesuai untuk dibeli anggur ini, bahkan jika harga biaya hanya 1/10 dari biaya. Mina harus menghabiskan 1 miliar untuk membeli anggur malam ini, dan anggur yang dibelinya akan segera dijual setelah membayar tagihan di toko. Jika Anda mau membayarnya, Anda tidak bisa tinggal di toko dan menunggu Anda menjualnya kembali di masa mendatang. Dan jika seseorang mengetahui bahwa bir tersebut dijual di tempat lain, itu akan dijadikan bukti kesuksesan Mina. Dengan kata lain, anggur ini harus dikonsumsi. Sederhananya, Mina harus menanggung kerugian setidaknya 1 miliar yen hanya dengan melalui prosedur dan menggesek omset. Jadi Moan menyimpulkan bahwa kepercayaan di depannya pasti gila. Jika dia tidak gila, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Lin Sang, tidak perlu melakukan ini. Aku tidak punya banyak anggur di sini, kata Mina dengan suara bergetar. Seperti orang lain, dia mengira Lin Sang di depannya pasti gila. Namun, dia sedikit berbeda dari apa yang dipikirkan orang lain. Dia berpikir bahwa Lin Sang mungkin akan meminta Hideshi Yoshino untuk bergerak. Selama Hideshi Yoshino bergerak, 10 miliar yen sebenarnya bukan apa-apa. Tentu saja, ini hanya untuk Hideshi Yoshino, dan itu masih sangat menakutkan baginya. Dengan penjualan 10 miliar, dia bisa mendapatkan 4 miliar hanya dengan menggambar, yang sudah sangat banyak. Dia juga menginginkan uang itu, tetapi dia lebih khawatir bahwa Yingshi Yoshino curiga bahwa dia menggunakan Lin Sang sebagai sapi perah, sehingga dia tidak perlu dipusingkan di negara baskom kaki. Itu sebabnya Mina berbicara untuk menghentikan Stephen Lin. Orang-orang di sekitar merasa sangat lucu melihat pemandangan ini. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang memintanya untuk membeli anggur, bukan dia. Lin Sang, aku tahu kebaikanmu, tapi tolong jangan menghabiskan uang lagi, ini cukup untuk hari ini, kata Iyo gugup, pikirannya sama dengan Mina. Saya selalu menepati janji saya. Jika saya mengatakan saya akan menghabiskan 10 miliar, saya akan menghabiskan 10 miliar. Jangan hentikan saya hari ini, kata Stephen Lin. Kalau begitu saya ingin melihat bagaimana Anda menghabiskan 10 miliar. Pil ajaib saya ada di sini untuk melepaskan kata-kata saya hari ini. Jika Anda benar-benar dapat menghabiskan 10 miliar, maka saya akan meminum semua anggur yang saya buka, lalu menelanjangi dan lari dari satu sisi kabuki ke sisi lain. Kata Moan lantang. Saya tidak tertarik dengan coretan pria. Jika dia melakukan coretan, saya bisa menerimanya. Stephen Lin menunjuk ke arah Xiao You. Jika kamu bisa mengeluarkannya, aku akan lari dengan Tuan Moan, kata Xiao You dengan bangga. Aku akan ikut juga, potong. Keluarga terkenal yang duduk di kejauhan mengikuti dengan mulut murahan. Itu yang kamu katakan. Stephen Lin menyeringai, lalu mengaitkan jarinya ke Mina dan berkata, beri aku mesin os. Petik 2. Ini. Mina sedikit bingung memegang mesin os. Kazuya juga sedikit bingung,
dia tidak berbicara untuk menghentikan Stephen Lin, karena dia ingin melihat bagaimana lelucon ini akan berakhir. Bab 3024. Tanda tinta yang benar. Stephen Lin mengerutkan kening, mengambil mesin OS dari tangan Mina, mengeluarkan kartu bank, menggeseknya, dan memasukkan kata sandi. Saat ini, semua orang menjadi gugup, termasuk Mowan dan Xiao You, karena mereka melihat Stephen Lin benar-benar telah menggesek kartu tersebut, meskipun kemungkinan pembayarannya sangat kecil, namun tetap ada kemungkinan tertentu. Beberapa detik kemudian, sebuah suara datang dari mesin OS. Didi, transaksi gagal. Petik 2. Hah. Hampir semua orang menghela nafas lega, tapi ada senyum menghina di wajah Mowan. Tuan Lin, Anda benar-benar tidak terduga, hahaha, mengetahui bahwa saya tidak memiliki uang sebanyak itu di kartu saya, tetapi saya tetap menggesek kartu saya tanpa ragu. Saya sangat mengagumi keberanian Anda. Saya berpikir, Mina akan memberi Anda uang. Apakah saya memberitahu Anda jumlah yang salah ketika saya di sana? Itu sebabnya saya memberi Anda ilusi bahwa Anda memiliki 10 miliar untuk membeli anggur. Mowan berkata sambil tersenyum. 10 miliar untuk membeli anggur, ini tidak mungkin di masa lalu, di masa sekarang, dan bahkan di masa depan. Mowan-kun, jika ada yang bisa menghabiskan 10 miliar untuk membeli anggur, itu hanya Mowan-kun Yu. Xiao You mengambil pil ajaib tepat waktu. Pil ajaib itu sangat berguna, dan dia memandang Stephen Lin dengan ekspresi main-main, ingin menunggu Stephen Lin merespons. Stephen Lin mengerutkan kening, dia kaya akan kartunya, bagaimana transaksi bisa gagal. Saat ini, ponsel Stephen Lin berdering, dan panggilan itu dari bank. Stephen Lin mengangkat telepon. Halo, Tuan Lin, saya customer service ICBC Anda. Bolehkah saya bertanya apakah Anda baru saja melakukan transaksi senilai 10 miliar yen? Tanya ujung telepon yang lain. Ya, kata Stephen Lin. Oke, karena melibatkan sejumlah besar mata uang Jepang, kami telah menghentikan transaksi untuk sementara. Mohon konfirmasi apakah transaksi tersebut adalah kehendak Anda sendiri. Jika demikian, kami akan melepaskan transaksi Anda, kata ujung telepon yang lain. Saya berharap, kata Stephen Lin. Baik, transaksi Anda telah disetujui, semoga hidup Anda bahagia, kata ujung telepon yang lain, dan menutup telepon. Stephen Lin meletakkan teleponnya. Dia merasa sedikit aneh. Dia pernah melakukan transaksi besar sebelumnya, tetapi dia tidak melakukan operasi seperti itu. Mengapa dia tiba-tiba melakukannya sekarang? Mungkinkah karena hubungannya di luar negeri? Itu mungkin. Stephen Lin sedang berpikir, memegang kartu itu dan berencana untuk menggeseknya untuk kedua kalinya. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan percobaan kedua, karena itu hanya akan membuatmu lebih malu, kata pil ajaib. Siapapun yang memalukan, kamu akan mengetahuinya nanti. Stephen Lin mencibir, lalu menggesek kartunya lagi. Kartu itu digesek dari mesin OS, dan 2 detik kemudian. Didi. Secarik kertas keluar dari kartu itu. Ketika selembar kertas itu muncul, mata semua orang membelalak. Pada saat yang sama, pelayan yang berdiri di sebelah mesin kasir berteriak kegirangan, 10 miliar yuan telah tiba. Desis. Semua orang tersentak. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. 10 miliar, bagaimana mungkin ada 10 miliar? Teriak Mowan bersemangat dan menggelengkan kepalanya. Stephen Lin mengangkat tangannya dan melemparkan tanda terima itu ke Mowan. Mowan mengambil kwitansi dan dengan hati-hati menghitung deretan angka 0 pada kwitansi. Puluhan juta miliar. Ketika Magic Wand memastikan bahwa kwitansinya memang 10 miliar, dia tidak bisa tutup mulut. Dia di samping juga mengubah ekspresinya dalam sekejap, dari ketidakpedulian asli menjadi antusiasme. Tuan, saya benar-benar minta maaf karena meragukan Anda barusan, dan saya minta maaf, kata Kazuya, membungkuk dengan penuh semangat kepada Stephen Lin, dengan sikap yang sangat tulus dan bahkan sangat rendah hati.
Lin Sang, kamu benar-benar. Mina gemetar dan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Iyo menatap Stephen Lin dengan obsesif. Dia pernah bermimpi bahwa dia dapat mencapai kinerja 10 miliar dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah menyangka mimpinya akan menjadi kenyataan dalam satu malam. Ada keheningan di seluruh klub malam. Tidak ada yang tahu jenis emosi apa yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Tidak, ini pasti sudah direncanakan olehmu sebelumnya, Mina, untuk membiarkan Iyo mendapatkan tempat pertama dalam pertunjukan. Kamu lebih suka kehilangan lebih dari 1 miliar dan membiarkan orang ini menghabiskan 10 miliar untuk anggur, pasti seperti ini. Pasti, kata Mowan bersemangat. Mendengar kata-kata Mowan, banyak orang mengerutkan kening. Sejujurnya, semua orang tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan Mowan, karena meskipun Iyo menjadi Oiran, keuntungannya hanya terbatas, dan Oiran dipilih setahun sekali, dan tidak ada yang pernah menginvestasikan $10 di Oiran. Ratusan juta, ini adalah bisnis yang sama sekali tidak mungkin untuk dibayar kembali. Namun, belum ada yang melakukannya sebelumnya, juga tidak berarti tidak ada yang akan melakukannya. Saat ini, jika Lin Sang ini dapat mengungkapkan identitasnya, dan identitasnya memang mulia, maka mungkin masalah ini cukup meyakinkan. Tuan Pil Ajaib, Lin Sang bukan wali, kata Mina dengan wajah gelap. Saat ini, dia sudah duduk tegak dan tahu siapa bos sebenarnya, jadi Pil Ajaib yang berulang kali dia provokasi Stephen Lin adalah pergi. Wajah yang baik, jika kamu mengatakan tidak, maka bukan. Aku ingin kamu menunjukkan bukti. Bisakah kamu memberitahu kami apa yang dilakukan orang ini di negeri naga? Tanya Mowan. Lin Sang. Mina menatap Stephen Lin. Stephen Lin mencibir, dan hendak memainkan suara untuk mengungkapkan identitasnya, tetapi pada saat ini, sebuah suara terkejut datang dari pintu. Lin Sang, kenapa kamu di sini? Stephen Lin melihat ke pintu dan menemukan bahwa itu adalah orang yang menghadiri pesta ulang tahun Hideshi Yoshino bersama tadi malam. Jika dia mengingatnya dengan benar, nama orang ini adalah Tokugi Kenichi, seorang master upacara minum teh di negara Baskom Kaki, jenis yang terkenal di kalangan wanita dan anak-anak. Saya tidak menyangka orang ini memiliki kebiasaan minum anggur bunga. Tuan Demu. Stephen Lin menyapa pihak lain sambil tersenyum. Tuan Tokugi. Mowan jelas mengenal Tokugi Kenichi juga. Dia menatap Tokugi Kenichi dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, Anda juga mengenal orang ini. Tentu saja, apakah Anda tidak mengenalnya? Dia adalah Long Guolin. Stephen, kata Tokugi Kenichi. Stephen Lin dari Kerajaan Naga. Ketika semua orang mendengarnya, mereka merasa seperti guntur. Bab 3025. Selama kabuki di malam hari, hujan ringan tiba-tiba mulai turun. Meski hujan rintik-rintik kecil, namun tidak bisa menghentikan orang-orang yang saling bercerita. Kabuki mendengar bahwa seseorang di klub malam teratas Only menghabiskan puluhan miliar dolar untuk membeli alkohol untuk Iyo, dan berita itu menyebar dengan cepat. Semua tamu, semua klub malam, dan bahkan semua toko dikejutkan oleh tulisan tangan yang begitu mencengangkan, dan tidak lama kemudian, identitas miliarder yang menghabiskan uang puluhan miliar ini pun tersebar. Dia adalah Stephen Lin, orang kaya dari Kerajaan Naga, dan juga orang yang sangat kuat di Kerajaan Naga. Ternyata Stephen Lin, tidak heran ada masalah besar. Banyak orang yang akrab dengan perbuatan Stephen Lin tahu mengapa beberapa orang menghabiskan puluhan miliar bagi Stephen Lin, yang memiliki kekayaan bersih puluhan triliun yen. Konsumsi puluhan miliar sebenarnya tidak banyak. Berita semakin menyebar, dan menjadi semakin keterlaluan. Para reporter yang selalu memperhatikan kedatangan Stephen Lin di Baskom Kaki dengan cepat berkumpul menuju satu-satunya klub malam. Mereka sangat ingin mendapatkan informasi langsung, tetapi di akhirnya mereka hanya melihat dua pria telanjang. Stephen Lin tidak membiarkan Xiao You lari telanjang. Bagaimanapun, hari ini adalah hari ulang tahun Xiao You, dan dia masih seorang wanita. Stephen Lin tidak tinggal terlalu lama,
karena dia telah menghabiskan uang dan menerima hasil terbaik. Adegan pasca pura-pura tidak lagi menarik baginya, itu tidak lebih dari menerima pujian dari semua orang, dan dia semakin jarang mendengar pujian seperti itu setelah bertahun-tahun. Bagi Stephen Lin, semuanya sempurna malam ini. Dia berpura-pura di klimaks gelombang ini, meski ada beberapa pembalikan yang sepertinya terbalik. Banyak orang akan membumbui semua yang terjadi malam ini dan menyebarkannya ke dunia luar. Pada saat itu, uang yang dia keluarkan mungkin bukan 10 miliar, tetapi bisa menjadi 20 miliar, 30 miliar, atau bahkan 50 miliar hingga 100 miliar. Menghabiskan lebih sedikit uang dan berpura-pura menjadi yang paling agresif, Stephen Lin merasa bahwa dia telah mencapai tingkat master dalam berpura-pura menjadi agresif. Tentu saja uang yang dia keluarkan tidak sedikit, lagi pula setara dengan 600 juta RMB. Jadi dia meminta Mina untuk langsung menghubungi pabrik anggur Asahi, dan meminta mereka untuk mengangkut semua anggur kembali ke Longguo. Kemudian, dia mendapatkan agen Somi Champagne, mempromosikan kualitas kumpulan anggur ini, dan menjualnya di negara tersebut dengan harga sementara tidak ada jaminan bahwa 600 juta dapat diperoleh kembali. Poin ini sepenuhnya dapat dirujuk ke kepala sekolah yang membawa kartu as sekop ke altar. Stephen Lin lari dari pintu belakang klub malam di tengah penghormatan dari banyak orang, dan membawa Iyo bersamanya pada saat yang sama. Dia tidak bermaksud membawa Iyo bersamanya, tetapi tidak mungkin. Iyo bersikap bahwa jika Anda tidak mengeluarkannya malam ini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Stephen Lin berpikir untuk pergi ke Chen Fan untuk sebentar, tapi dia harus memesan gadis lain, biarkan Iyo menemaninya sampai akhir, jadi dia mengambil Iyo. Kamu terlihat berbeda dari foto Stephen Lin yang pernah kulihat, kata Iyo sambil memeluk Stephen Lin. Apakah itu berbeda? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ya, aku sudah melihat poster Armageddon Asia, dan kamu menjadi lebih dewasa dan lebih tangguh dari dulu, kata Iyo serius. Stephen Lin menyentuh wajahnya. Faktanya, banyak orang mengatakan kepadanya bahwa penampilannya telah berubah baru-baru ini. Menurut apa yang dikatakan si idiot, dia dibaptis dengan obat-obatan tak dikenal di Menara Langit, yang membuat tubuhnya ketika kekuatan mencapai puncaknya tubuh Titans, tubuh sudah berubah, dan perubahan ini memang akan mempengaruhi penampilan. Bukannya dia akan menjadi orang yang berbeda, tapi dia akan membuat dirinya lebih sempurna di dasar aslinya. Kesempurnaan seperti ini sejalan dengan aerodinamika dan lebih cocok untuk pertempuran. Stephen Lin mengira si idiot itu berbicara omong kosong pada saat itu, tetapi sekarang setelah Iyo mengatakan itu, apa yang dikatakan si idiot itu agak benar. Penampilannya saat ini mungkin sedikit berbeda bagi yang sudah familiar dengannya, namun bagi yang belum mengenalnya, atau yang hanya pernah melihat foto dan video saja, sangat berbeda dengan Stephen Lin 2 orang sebelumnya. Setelah penjelasan yang begitu kuat, Stephen Lin merasa masuk akal jika orang-orang itu tidak mengenalinya tadi malam. Lin Sang, kita mau kemana? Kata Iyo sambil mengencangkan jaketnya. Saat ini sudah musim dingin, dan langit di atas Kabuki mendengarkan awalnya hujan, tapi sekarang berubah menjadi hujan es. Stephen Lin tiba-tiba merindukan 2 orang yang melesat. Ini hari yang sangat dingin, jangan biarkan hawa dingin menyebabkan masalah. Tidak apa-apa jika tubuh Anda membeku, tetapi tidak baik jika naskah Anda dibekukan. Lin Sang, melihat Stephen Lin tidak menjawab, Iyo mau tidak mau bertanya lagi. Oh, aku akan mencari temanku. Temanku ada di bar bernama The Temptation of Female Students atau semacamnya. Apakah kamu tahu di mana itu? Tanya Stephen Lin. Bab 3026. Toko seperti ini tidak ada 10 atau 5 di Kabuki. Kamu bisa bertanya pada temanmu di mana lokasinya. Sebaiknya ada nomornya, kata Iyo. Coba kulihat. Stephen Lin mengangkat teleponnya dan melirik pesan yang dikirim Chen Fan sebelumnya. Sebelum dia bisa menemukan nomor rumahnya, Chen Fan mengirim pesan lain. Kakak Kai, cepatlah, ada berita terbaru malam ini,
Kabuki telah mendengar sesuatu yang besar, dan bahkan mungkin mempengaruhi beberapa tahun ke depan. Sudah lama sejak ada berita sebesar itu. Cepatlah, kataku kamu, aku akan berada di tanggal 38, tokonya ada di sini, kata Chen Fan. No. 38, kata Stephen Lin kepada Iyo. Ah, bukankah di lantai bawah rumahku? Kata Iyo bersemangat. Benarkah? Akan lebih mudah bagimu untuk pulang nanti, dan kamu bisa bersantai dan minum di malam hari. Stephen Lin tersenyum. Ya, Iyo mengangguk, memeluk erat tangan Stephen Lin dan berkata, Lin Sang, aku ingin mabuk di malam hari, di pelukanmu. Petik 2. Stephen Lin memegang payung, dan tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa bergerak maju diam-diam. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di pintu klub malam tempat Chen Fan minum. Skala klub malam ini kecil, hanya ada beberapa wanita yang berdiri di depan pintu, dan kualitasnya sepertinya tidak merata. Xiao Fan Fan sama sekali tidak pilih-pilih. Stephen Lin sedikit emosional. Lin Sang, aku mau ke atas untuk memperbaiki riasanku, boleh? Rumahku ada di sana, kata Iyo sambil menunjuk ke sebuah gedung apartemen di seberangnya. Kamu cantik alami, riasan apa yang kamu butuhkan? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Aku akan menemui temanmu bersamamu, aku tidak boleh mempermalukanmu, tidak apa-apa, aku akan merias wajahku dengan sangat cepat. Kata Iyo. Oke. Stephen Lin mengangguk, dia akan memasuki klub malam ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat menyebutnya Iyo. Apakah kamu punya topeng? Beri aku satu, kata Stephen Lin. Ya, Iyo mengangguk, mengeluarkan topeng hitam dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengenakan topeng, lalu mengangkat telepon dan melihat dirinya sendiri. Dia ingat bahwa dia berhubungan dengan Chen Fan dan yang lainnya setelah mengubah penampilannya. Meskipun dia tidak berniat untuk terus melihat mereka dengan wajah palsu, dia masih harus melakukan transisi. Dia sangat mirip dengan Lin Kai dengan topeng menutupi wajahnya, karena sebelum dia matanya tidak dirawat ketika dia mengubah penampilannya, jadi dia harus bertemu Chen Fan terlebih dahulu saat mengenakan topeng, memberinya persiapan mental dan kemudian menunjukkan wajah aslinya yang seharusnya jauh lebih baik daripada masuk menemuinya secara langsung. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya, Stephen Lin masuk ke klub malam. Tata letak keseluruhan klub malam ini mirip dengan Only. Sebenarnya pola mendengarkan kabuki itu sama, bedanya di beberapa klub malam ada proyek yang melibatkan daging, jadi beberapa pembatas akan ditambahkan ke stan. Godaan gadis sekolah ini sebagian besar adalah gadis pelajar, tetapi Stephen Lin melirik dan menemukan bahwa jika gadis-gadis di sini benar-benar pelajar, mereka hanya bisa menjadi dokter atau master, dan mereka umumnya berusia 20-an. Ini bukan untuk mengatakan bahwa orang tidak tergoda, tetapi masih berbeda dengan siswa dalam imajinasi Stephen Lin. Kakak Kai, Chen Fan, yang duduk di kursi belakang, sekilas mengenali Stephen Lin, berdiri dan berteriak kepada Stephen Lin. Stephen Lin berjalan mendekat dan menyapa Chen Fan sambil tersenyum. Selain Chen Fan, ada dua orang di stan Chen Fan, 3 pria dan 3 wanita, dan ketiga wanita itu terlihat cukup baik. Sepertinya Xiao Fan Fan masih memiliki sesuatu untuk dikejar. Stephen Lin duduk di samping Chen Fan sambil memikirkannya. Kakak Kai, 2 ini ya, B, temanku, kita minum sebelumnya, ingat. Chen Fan memperkenalkan Stephen Lin. Ingat, Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Kakak Kai, berapa banyak yang kamu minum di malam hari? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu sepertinya tidak terlalu mabuk, Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku minum sedikit suomi, tapi aku tidak mabuk, kata Stephen Lin. Haha, apakah kamu juga minum somi? Lalu apakah kamu memiliki masalah? Chen Fan bertanya dengan ekspresi ambigu. Jangan terlalu sedih, aku orang yang baik, kata Stephen Lin cepat. Haha, aku hanya bercanda denganmu, kakak Kai, kamu juga harus disebut perempuan. Ngomong-ngomong,
kamu harus melepas topengmu, kalau tidak, mengapa kamu minum nanti? Kata Chen Fan. Saya membawa sendiri. Gadis itu bersikeras untuk ikut dengan saya dari tempat tersebut. Tidak ada cara lain. Dia terlalu menarik, kata Stephen Lin tak berdaya. Aku percaya. Kakak Kai, kamu bukan orang biasa. Gadis itu pasti terserah kamu. Ngomong-ngomong, Kakak Kai, di mana kamu baru saja bermain? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya, kata Stephen Lin. Hanya. Orang lain di tempat kejadian berteriak kaget ketika mereka mendengar kata-kata Stephen Lin. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Bukankah aku baru saja mengatakan aku ingin memberitahumu tentang acara besar? Itu terjadi di Only. Belum lama ini, seorang pria kaya dari negara naga kita menghabiskan banyak uang di Only, membeli 20 miliar anggur, dan langsung membuatnya. Memecahkan rekor konsumsi minuman satu hari di seluruh negara baskom kaki. Anda baru saja masuk, jadi Anda harus tahu siapa itu. Tanya Chen Fan. Sekarang 20 miliar. Stephen Lin sedikit terkejut. Dia memiliki firasat bahwa seseorang akan menambahkan bahan bakar ke dalamnya, tetapi dia tidak menyangka akan sangat keterlaluan setelah hanya melewati satu jalan. Namun, semakin memalukan, semakin baik. Bukankah 20 miliar? Bukankah kamu di sana? Tanya Chen Fan. Itu memang di tempat kejadian dan menyaksikan keseluruhan proses, kata Stephen Lin. Kalau begitu, kamu pasti tahu siapa orang kaya kerajaan naga itu. Tanya Chen Fan. Stephen Lin, aku baru saja minum dengannya. Dia terlihat seperti pria yang bersemangat, meskipun dia kaya, tetapi dia tidak berpura-pura agresif. Kuncinya adalah dia terlihat tampan. Stephen Lin berkata dengan serius. Haha, Saudara Kai, kamu sangat suka bercanda. Aku tahu kamu sangat baik. Tapi aku benar-benar tidak percaya kamu ketika kamu mengatakan bahwa kamu minum dengan Stephen Lin, kata Chen Fan. Benar, Kak Kai, hancurkan saja bersama kami. A dan B juga berkata. Aku mengatakan yang sebenarnya, aku tidak hanya minum dengan Stephen Lin, tapi aku juga mengeluarkan gadis Stephen Lin. Stephen Lin berkata dengan bangga. Maksudmu itu iyo? Chen Fan bertanya. Iya. Stephen Lin mengangguk. Di mana itu? Chen Fan bertanya. Ayo sebentar, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kakak Kai, jangan menyombongkan diri, jika kamu benar-benar membawa iyo, kita akan keluar dan lari telanjang. Kata A dan B, kalau begitu, ada begitu banyak orang yang berlari telanjang sambil mendengarkan kabuki malam ini. Stephen Lin berkata dengan penuh emosi. Bab 3027. Kakak Kai, jangan menggoda kami. Ayo minum dulu. Kenapa kamu masih memakai topeng ini? Lepas, ayo minum. Chen Fan mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum. Dia mengira Lin Kai ada di depannya harus minum. Terlalu banyak, kalau tidak, mustahil untuk mengatakan omong kosong seperti itu. Dia memiliki kesan yang baik tentang Lin Kai, jadi dia tidak ingin mengeksposnya, jadi dia harus mengubah topik pembicaraan. Chen Fan, ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu, kata Stephen Lin dengan serius. Ada apa? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, Stephen Lin belum selesai berbicara ketika seorang ibu membawa seorang gadis ke stan. Tuan, Anda benar-benar beruntung. Ayanami Lee baru saja selesai bekerja dan bebas. Ini kartu nomor 1 kami. Momi tersenyum dan mendorong seorang gadis berambut biru pendek ke sisi Stephen Lin. Haruskah saya mengatakannya atau tidak, gadis ini terlihat cukup baik, tetapi dia jauh lebih buruk daripada Iyo. Aku membawa temanku ke sini, dia akan segera datang. Stephen Lin menolak kebaikan pihak lain sambil tersenyum. Tuan ini, Ayanami Lee sangat sulit untuk bertemu saat dia bebas. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk bertemu lagi lain kali. Momi sepertinya tidak menyerah. Tidak perlu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan tegas. Rei Ayanami yang berambut biru sedikit kesal,
karena menurutnya pria ini pasti sengaja mencari alasan untuk menolaknya. Saat mengira dirinya masih dibenci orang lain, wajah Rei Ayanami menjadi pucat. Temanku membawa seorang gadis, tidak lebih. Chen Fan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Baiklah kalau begitu, para bos bersenang-senang. Momi tersenyum dan membawa Ayanami Rei keluar. Dia tidak menyukaiku, tapi aku masih menyukainya. Kamu pikir aku ini siapa? Mengenakan topeng di malam hari, aku tidak terlihat seperti orang baik pada pandangan pertama, gumam Lian Bo Li sambil berjalan. Itu benar, Ayanami Li kami adalah gadis yang sangat baik, dia tidak bisa dibandingkan denganmu dalam gadis manapun yang dia miliki. Momi tertawa. Pada saat ini, tiba-tiba ada keributan di pintu masuk klub malam. Banyak orang di toko mencari reputasi, dan sekilas melihat wanita itu berjalan masuk dari pintu. Wanita itu mengenakan gaun yang indah dan memegang payung kecil dengan beberapa kepingan salju yang tergantung di sana. Pada pandangan pertama, banyak orang terpesona oleh kecantikan wanita ini, dan pada pandangan kedua, orang terkejut menemukan bahwa wanita ini ternyata hanya kartu teratas, dan itu hanya karena konsumsi puluhan miliaran minuman yang mengejutkan seluruh dunia. Nona Iyo yang mendengarkan kabuki. Bu Iyo sebenarnya datang ke bar kecil seperti godaan anak sekolah. Semua orang mengira mereka salah membaca, tetapi Iyo tidak memakai topeng atau topi, dan penampilannya jelas, tidak diragukan lagi Iyo. Saat ini, pemilik klub malam mengikuti Iyo dengan tatapan tulus dan ketakutan. Berbicara secara logis, jika gadis-gadis dari klub malam lain datang, itu akan berantakan, dan bos harus memperhatikan pihak lain bagaimanapun caranya. Namun, jika gadis di klub malam lain ini adalah Iyo, itu adalah situasi yang sama sekali berbeda. Iyo adalah gadis klub malam top, dan ada berita heboh malam ini, dia akan datang ke toko ini, pasti akan penuh kemuliaan untuk toko ini, dan toko ini bahkan mungkin datang karena Iyo meledak dalam semalam. Cantik sekali. Ayanami Rei bertemu Iyo untuk pertama kalinya, dan terkejut dengan kecantikan Iyo, dan juga terkejut dengan gaun Iyo. Hanya gadis-gadis itu yang tahu betapa mahalnya pakaian Iyo, tas tangan itu, dan bahkan payung itu, yang merupakan impian yang tidak pernah mereka impikan seumur hidup mereka. Nona Iyo, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke toko kami? Pemilik klub malam menggosok tangannya, berusaha mendekati Iyo, tetapi Iyo meregangkan lehernya dan melihat sekeliling, seolah sedang mencari seseorang. Brengsek, ini benar-benar Iyo. Chen Fan berkata dengan bersemangat, dan pada saat ini dia juga berdiri dan melihat ke pintu. Namun, setelah mengatakan ini, Chen Fan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sepertinya kakak Lin Kai mengatakan bahwa dia membawa Iyo ke klub malam ini. Bab 3028. Sekarang Iyo benar-benar ada di sini. Mungkinkah dia datang ke sini untuk saudara Lin Kai? Sambil berpikir seperti ini, Chen Fan melihat Stephen Lin berdiri, lalu melambai ke Iyo dan berteriak, "Iyo, aku di sini." Petik 2. Lin Sang. Iyo berlari ke sisi Stephen Lin, memegang payung setelah meletakkan di sampingnya. Dia berjalan ke stan, membungkuk kepada Chen Fan dan yang lainnya dengan ekspresi tertutup, "Selamat malam, semuanya." Petik 2. Malam, selamat malam, kata Chen Fan dengan suara bergetar. Baik A dan B menatap dengan mata terbelalak saat ini, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Yah, ini seharusnya bukan Judgment Award of the Fourth Basin Country, kan? A melihat sekeliling, mencoba melihat apakah ada kamera. Penghargaan lelucon negara lembah kaki adalah pertunjukan lelucon di negara mereka, dan seringkali ada drama yang rumit seperti jika saudara laki-laki saya tahu bahwa pacar saya adalah Dewi Nasional. Jadi mereka semua bertanya-tanya apakah mereka juga berada dalam situasi ini saat ini dalam sebuah program. "Duduklah," kata Stephen Lin dengan santai. Lin Sang yang baik. Iyo duduk di sebelah Stephen Lin, lalu membuka anggur, menuangkan anggur, dan menyerahkan gelas anggur ke tangan Stephen Lin, semuanya sekaligus, seperti seorang pelayan.
Rei Ayanami di kejauhan melihat pemandangan ini dan merasa tersipu. Pantas saja orang meremehkanku, ternyata pacarnya Iyo. Kakak Lin Kai, apa yang terjadi? Mengapa Nona Iyo datang ke sini bersamamu? Chen Fan bertanya dengan penuh semangat. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku datang ke sini, tapi sayangnya aku terganggu. Sebenarnya, namaku bukan Lin Kai, dan aku sedikit mengubah penampilanku saat bertemu denganmu sebelumnya. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah itu yang asli saya, nama saya Stephen Lin. Kata Stephen Lin, melepas topeng. Chen Fan tertegun. A dan B juga tertegun. Setelah itu, A dan B berdiri dari sofa bersama, dan berjalan keluar toko sambil melepas pakaian mereka. Apa yang kamu lakukan? Stephen Lin bertanya. Ayo pergi untuk menenangkan diri. Petik 2. Keduanya berkata, dan berlari keluar dari klub malam dengan suara mendesing, dan Stephen Lin samar-samar mendengar jeritan aneh keduanya. Stephen Lin memandang Chen Fan. Jika bukan karena seseorang membayar tagihan, saya akan pergi bersama mereka untuk lari, kata Chen Fan dengan wajah gemetar. Tenang, kamu hanya perlu memperlakukanku sebagai saudaramu Kai. Yang lainnya tidak ada artinya, kata Stephen Lin. Aku ingin santai, tetapi ketika aku berpikir bahwa Stephen Lin adalah saudaraku Kai, aku tidak bisa santai. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa, biarkan aku meniup botol dulu, kata Chen Fan, ambil botol anggur dan mulailah meniup. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam ajaib bagi banyak orang. Setelah mencernanya selama lebih dari setengah jam, Chen Fan menerima pengaturan bahwa Stephen Lin adalah Lin Kai, dan pada dasarnya dia bisa minum dengan Stephen Lin dengan tenang. Stephen Lin tidak terlalu terjerat dalam masalah identitas, dan setelah beberapa minuman dengan Chen Fan, dia mengobrol tentang Lu Chen. Perhatian Chen Fan dialihkan, dan penampilannya menjadi jauh lebih tenang. Pada dasarnya, apa yang terjadi pada Lu Chen adalah apa yang dikatakan Chen Fan sebelumnya, dan tidak ada yang baru tentang itu. Orang tua pihak lain jelas ingin Chen Fan masuk penjara. Mereka tidak kekurangan uang, jadi tidak ada gunanya memberi lebih banyak uang. Masalah ini sangat sulit sekarang. Chen Fan menggelengkan kepalanya saat berbicara, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, itu sangat sulit sebelumnya, tetapi sekarang kamu adalah Stephen Lin, itu tidak terlalu sulit. Petik 2. Apakah dia memprovokasi dia? Atau apakah dia membunuhnya ketika dia pergi ke sekolah? Tanya Stephen Lin. Katakan itu musuh lama, pergi ke sekolah dan bunuh langsung, kata Chen Fan. Maka masalah ini adalah masalah Lu Chen. Stephen Lin berkata, dia telah mengatur agar Lu Chen bertindak agresif, yang telah meningkatkan statusnya di sekolah, tetapi setelah orang ini tidak diintimidasi oleh pengganggu sekolah, dia malah melarikan diri jika pengganggu sekolah terbunuh, maka pihak yang tidak masuk akal dalam masalah ini ada di pihak Lu Chen. Meskipun dia adalah teman Lu Chen, dia tetap tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Ini memang masalah Lu Chen. Orang ini terpesona oleh permainan, dan bukan hanya dia. Ada banyak orang yang bermain gila. Kudengar ada juga orang yang bermain gila di China, kata Chen Fan. Aku tidak mengerti itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang situasi permainan Xingyue saat ini. Saya mendengar bahwa banyak orang tidak dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan setelah memainkan game ini, dan mereka sering melakukan hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Game ini terlalu populer, kata Chen Fan dengan emosi. Tidak peduli apa, ayo kita temui dia besok, kata Stephen Lin. Oke, ayo minum dulu malam ini, kata Chen Fan. Waktu datang ke tengah malam dalam sekejap mata. Setelah hampir minum, semua orang meninggalkan klub malam bersama. Di bawah tatapan iri Chen Fan dan yang lainnya, Stephen Lin pergi ke gedung apartemennya dengan Iyo. Namun, Stephen Lin tidak masuk ke apartemen Iyo, karena tujuannya sudah tercapai, dan tidak perlu trik. Akhirnya, di bawah tatapan kecewa Iyo,
Stephen Lin meninggalkan gedung apartemen. Hei, Stephen Lin duduk di mobil kembali ke hotel, merasa sangat emosional di dalam hatinya. Dia tidak pernah mempermainkan perasaan wanita dalam hidupnya, tetapi dia telah mengecewakan kasih sayang seorang wanita, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Tentu saja, sebagai seorang pria, dia juga merasa kualitasnya luar biasa. Lagi pula, bagaimana pria normal bisa berpikiran tunggal seperti dia tanpa pilih-pilih? Keesokan harinya, ketika Stephen Lin masih tidur, efek menghabiskan ribuan dolar untuk anggur sudah muncul. Saat pasar saham Alongguo dibuka, harga saham beberapa emiten yang dikendalikan Lin Group mengalami kenaikan tajam hari ini setelah mengalami sedikit kenaikan pada 2 hari sebelumnya. Beberapa hal yang dilakukan Stephen Lin di negara Rotten dan negara Star Spangled akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan pada grup Lin. Pada akhir pasar pada siang hari, kekayaan bersih Stephen Lin telah meroket sebesar 7%, dan nilai 7% ini melebihi 100 miliar. Dibandingkan dengan investasi tadi malam sebesar 10 miliar yen, atau 600 juta yuan, persentase keuntungannya telah mencapai beberapa ribu persen yang mencengangkan. Dalam gelombang ini, Stephen sangat ingin menghasilkan uang. Bab 3029. Untuk Stephen Lin, tujuan perjalanan ke Baskom kaki ini hampir tercapai. Dia menandatangani kontrak dengan Yoshino Hideshi, dan harga saham sudah mulai naik. Wang Hai juga menelepon, mengatakan bahwa beberapa barang yang semula ditahan kerja sama kini juga mulai mengalami kemajuan. Dia telah sepenuhnya menolak penindasan Illuminati terhadapnya dengan modal triliunan dolar. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menunggu pertempuran terkuat di dunia dalam lebih dari seminggu, dan menunggu dia memenangkan gelar pertempuran terkuat di dunia. Jika Ziwei menciptakan masyarakat Taisan, maka dia akan benar-benar membalikkan situasi antara dia dan Illuminati. Jadi saat ini dia bisa kembali ke negara naga. Adapun kompetisi Oiran, biarkan Yoshino Yingshi menyapa bawahannya, dan gelar Iyo Oiran akan menjadi sakunya, tidak perlu membuang waktu di sini. Namun, dia merasa bahwa dia masih perlu membantu urusan Lu Chen, karena dia selalu merasa bahwa Lu Chen akan membunuh generasi kedua yang kaya di sekolah mereka, yang tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa dia membawa Lu Chen ke pesta dansa sekolah untuk berpura-pura menjadi agresif. Meskipun Chen Fan mengatakan itu karena permainan, jika dia tidak membantu Ches Lu mengatasi rasa takutnya pada generasi kedua yang kaya itu, tidak peduli berapa banyak dia bermain game, Chen Fan tidak akan pergi ke sekolah untuk membunuh mereka. Dan mundur selangkah dan katakan bahwa masalah ini bukan salahnya dengan hubungannya dengan Lu Chen, tidak mungkin melihat Lu Chen masuk penjara. Pada pukul 9 pagi, ketika pasar saham Longguo naik karena kenaikan tajam harga saham grup Lin, Stephen Lin sudah meninggalkan hotel dan pergi ke pusat penahanan bersama Chen Fan. Karena kasusnya belum secara resmi dipindahkan ke kejaksaan untuk penuntutan publik, Ches Lu ditahan di pusat penahanan. Niat negara Baskom kaki dan kedutaan adalah berharap kedua belah pihak dapat memiliki hubungan pribadi. Lagi pula, tidak ada konsekuensi serius, tetapi keluarga yang terluka tidak mau melepaskan, dan bahkan menyewa seorang pengacara. Chen Fan mengendarai mobil sambil mengikuti Stephen Lin berbicara tentang situasi terbaru dari kasus tersebut. Kita bisa pergi ke pusat penahanan untuk menjemput orang sekarang, kata Stephen Lin sambil memandangi salju yang turun di luar jendela. Ah, Chen Fan menatap Stephen Lin dengan heran. Orang-orang sudah bisa keluar, saya menemukan beberapa koneksi, kata Stephen Lin. Bagaimana dengan yang terluka? Chen Fan bertanya. Mereka telah menandatangani perjanjian penyelesaian, kata Stephen Lin. Begitu cepat, Chen Fan bertanya dengan kaget. Anda tahu, dia telah bekerja keras untuk membantu Lu Chen sebelumnya, tetapi pihak yang terluka menolak untuk menyetujui rekonsiliasi, bersikeras bahwa Lu Chen masuk penjara, tetapi ketika Stephen Lin datang, hal-hal telah menjadi perubahan besar, yang agak terlalu menakutkan. Kamu harus percaya pada kekuatanku, kata Stephen Lin sambil tersenyum.
Baginya, menyelesaikan masalah Lu Chen jauh lebih mudah daripada berpura-pura tadi malam. Keluarga yang terluka semuanya berasal dari Longguo. Apakah dia akan memberikan wajah Stephen Lin? Itu benar. Kamu bisa dikatakan sebagai orang negeri naga paling populer sekarang. Kami semua menantikan penampilanmu dalam pertarungan penentuan Asia. Kamu harus mengalahkan pria bernama Yamada Kun itu, kata Chen Fan dengan serius. Yamada Kun. Stephen Lin sudah lama tidak mendengar nama ini, tapi sekarang setelah Chen Fan menyebutkannya, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Sebelumnya, dia meminta Zhao Tuntian untuk berpura-pura menjadi Yamada Kun untuk melawan dirinya sendiri dan menang. Lalu pertempuran yang terkuat di dunia yang akan dimulai, mungkinkah terus membiarkan Zhao Tuntian berpura-pura menjadi Yamada Kun? Tapi Zhao Tuntian sekarang adalah patriark dari klan naga, dan dia tidak dapat meninggalkan klan naga dengan mudah, dan pertempuran terkuat di dunia akan diadakan di negara asing. Sepertinya tidak baik bagi Zhao Tuntian untuk berubah menjadi Yamada Kun lagi, dan yang paling penting adalah, terkadang dia mungkin tidak bisa menghadapi Zhao Tuntian. Bagaimana jika Zhao Tuntian menghadapi tuan lain? Dalam pertempuran yang terkuat di dunia, Zhao Tuntian pasti tidak bisa menggunakan Doomhammer. Dengan kekuatan Zhao Tuntian, dia mungkin tidak bisa memenangkan 100% lawan saat bertemu dengan beberapa orang. Jangan sampai terluka di saat itu, akan buruk jika cacat dibuka. Karena itu, cara terbaik adalah mengubah orang lain untuk berpura-pura menjadi Yamada Kun. Namun memang tidak mudah menemukan seseorang yang bentuk dan kekuatan tubuhnya bisa meniru Yamada Kun. Setidaknya Stephen Lin tidak berpikir ada orang di sekitarnya yang bisa melakukannya. Maka hal ini sulit untuk dioperasikan. Bab 3030. Ngomong-ngomong, Saudara Lin, ada perdebatan besar di lingkaran seni bela diri kerajaan pena kaki baru-baru ini, tahukah kamu? Kata Chen Fan tiba-tiba. Argumen apa? Stephen Lin bertanya. Apakah Yamada Kun yang terbaik atau Master Solo yang terbaik? Kata Chen Fan. Solo. Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, dia muncul. Petik 2. Ya, Master Solo muncul di Sasana Kendo yang dia ciptakan lebih dari sebulan yang lalu. Beberapa tahun telah berlalu, dan begitu dia muncul, banyak mantan lawan datang untuk menantangnya. Coba tebak, tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, tidak peduli seberapa tinggi status mereka. Di lingkaran seni bela diri negara Baskom Kaki, mereka semua dengan mudah dikalahkan oleh Master Solo. Master Solo telah ada selama lebih dari 1 bulan, dan dikatakan bahwa dia telah bertarung lebih dari 100 pertandingan tanpa satu kekalahan pun, dan bahkan tidak ada yang bisa membuatnya menggunakan pisau kedua. Jadi semua orang mulai berdiskusi apakah itu Master Solo atau Yamada Anda. Luar biasa. Banyak orang masih berharap mereka bisa bertarung, tapi sayang Yamada Kun telah lama menghilang, dan aku tidak tahu kemana dia pergi, kata Chen Fan. Mendengar kata-kata Chen Fan, Stephen Lin tahu bahwa Solo seharusnya memilih untuk kembali ke kehidupan sebelumnya setelah sepenuhnya menyingkirkan kendali pohon kehidupan. Sekarang prestasi Kendo Solo seharusnya sudah mencapai puncaknya, toh tubuhnya sudah dibaptis oleh buah, dan dia berhasil mengeluarkan racun dari buah tersebut. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa. Benar, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di benak Stephen Lin, dan sebuah rencana bagus muncul di benaknya. Chen Fan, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Stephen Lin tersenyum dan menepuk bahu Chen Fan. Chen Fan memandang Stephen Lin dengan curiga, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tidak lama kemudian, Stephen Lin dan Chen Fan tiba di pusat penahanan. Di pusat penahanan, Lu Chen dan orang tuanya sudah menunggu di sini. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin melihat Lu Chen lagi setelah beberapa bulan. Lu Chen terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya, matanya tidak cerah, dan kantung serta lingkaran hitam di bawah matanya sangat serius. Stephen Lin mengenakan topeng, sama seperti ketika dia melihat Chen Fan sebelumnya. Kakak Kai, Kakak Fan. Melihat mereka berdua,
Lu Chen menyapa mereka dengan lemah. Xiao Fan, terima kasih atas bantuanmu, terima kasih, tanpamu, Xiao Chen mungkin benar-benar masuk penjara. Ayah Lu Chen berkata dengan penuh semangat kepada Chen Fan. Kakak Kai membantu masalah ini. Kakak Kai memiliki banyak kontak dan banyak wajah, jadi dia merawat bagian yang terluka. Terima kasih, Kakak Kai, kata Chen Fan dengan tergesa-gesa. Terima kasih, Saudara Kai, kata ayah Lu Chen kepada Stephen Lin. Jangan katakan apa-apa, pergi dari sini dan pergi makan enak dulu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ya, ayo pergi. Semua orang meninggalkan pusat penahanan bersama. Chen Fan secara khusus mengendarai kendaraan komersial Buick besar kali ini, yang cukup besar untuk diduduki semua orang. Setelah semua orang duduk, Chen Fan melaju menuju pusat kota. Duduk di barisan belakang, Lu Chen bertanya sambil membolak-balik tas koper, "Ibu dan ayah, apakah kamu tidak membawa helm saya? Ini besar dan berat, jadi kami tidak membawanya," kata ayah Lu Chen. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk membawanya? Apakah kamu tidak mengingat kata-kataku sama sekali?" Ches Lu bertanya dengan marah. "Aku akan kembali dan mengambilnya setelah makan, dan aku akan kembali setelah makan," kata ayah Lu Chen dengan cepat. "Sungguh, hal kecil ini tidak bisa dilakukan dengan baik, apa gunanya kamu?" Lu Chen berkata dengan bersemangat. Dengan keras, mobil berhenti. "Lu Chen, mengapa kamu berbicara dengan orang tuamu?" Chen Fan memelototi Lu Chen dengan marah. "Xiao Fan, jangan berdebat dengannya," kata ayah Lu Chen dengan cepat. "Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Ketika saya meminta mereka untuk menjemput saya, mereka harus mengenakan helm untuk saya. Jika saya tidak mengatakannya, itu salah saya, tetapi jika saya mengatakan mereka tidak memakainya, itu akan menjadi kesalahan mereka, bukan?" Lu Chen berkata dengan bersemangat. "Apakah kamu tahu bagaimana orang tuamu hidup hari ini? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mereka minta urusanmu setiap hari? Kamu bisa melupakannya dan menyalahkan mereka. Apakah ada anak laki-laki seperti kamu? Kamu tidak tahu berapa banyak masalah yang kau sebabkan kali ini. Jika bukan karena kakak Lin, kau harus masuk penjara, kau tahu. Masih bermain game dengan kontolmu, dan memainkan game menyebalkan itu lagi, kau akan benar-benar kacau tidak berguna." Chen Fan mengutuk dengan penuh semangat. "Kakak Fan, meskipun Anda datang menjemput saya hari ini, saya sangat tersentuh, tetapi saya tidak mengizinkan Anda mengatakan itu tentang permainan saya. Permainan ini telah mengubah saya dan membuat saya dihormati untuk pertama kalinya, dan saya tidak, jangan mengandalkan orang lain. Dia memberikan kehidupan kedua saya harap Anda bisa menghormatinya," kata Lu Chen dengan serius. "Saya menghormati beberapa permainan. Saya menghormati permainan yang rusak. Saya menghormati tentara rakyat, orang tua saya, dan semua orang yang mandiri dan tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat. Saya hanya tidak menghormati permainan ini. Izinkan saya memberitahu Anda, aku bukan kamu orang tua, aku tidak bisa mengendalikanmu, tetapi jika aku melihatmu memainkan permainan bodoh itu lagi, aku akan menghancurkan helmmu," kata Chen Fan. "Jika kamu berani menghancurkan helmku, aku akan melawanmu dengan keras," teriak Lu Chen dengan penuh semangat. "Ayo, coba, kamu seperti ayam kecil, mengapa kamu berkelahi denganku? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertarung denganku?" Chen Fan berkata dengan nada menghina. "Kentut, aku bisa membunuh lebih dari selusin dalam permainan. Bukan hitungan menit untuk mengalahkanmu. Bagaimanapun, selama kamu berani menyentuh helmku, maka jangan salahkan aku karena memalingkan muka dan menyangkal orang," kata Lu Chen dengan wajah gelap. "Lalu mengapa kamu keluar dari mobilku? Sial, aku berlari untuk meminjam mobil di pagi hari untuk menemuimu. Kamu hanya memperlakukanku seperti itu. Kamu benar-benar serigala bermata putih," kata Chen Fan dengan marah. "Turun saja dari mobil,
Kamu pergi makan, aku akan kembali bermain game, kata Lu Chen, membuka pintu mobil dan berjalan turun. Melihat situasi itu, orang tuanya buru-buru keluar dari mobil bersama. Melihat Lu Chen yang berjalan ke depan, bahkan tidak memperhatikan orang tuanya, Chen Fan berkata, "Lihat, ini adalah hasil dari permainan itu. Seseorang yang dulu begitu rendah hati dan baik hati, sekarang meledak di setiap kesempatan, dan siapapun bergerak jika dia terus bermain seperti ini, dia akan kehilangan nyawanya." Petik 2. Ya, Stephen Lin mengangguk dan berkata, game ini tidak perlu dilanjutkan. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.